Ikan lele. Masyarakat Indonesia pasti sudah sangat familiar dengan ikan air tawar konsumsi ini. Tidak sulit menemukan ikan berkumis ini di berbagai gerai makanan, mulai dari yang kaki 5 hingga bintang 5. Ikan ini populer sebagai menu makanan masyarakat Indonesia sehari-hari. Harganya relatif terjangkau dan banyak pelaku usaha perikanan yang membudidayakannya. Namun seiring berjalannya waktu, ikan lele yang mulai berkembang di tahun 1985 ini sayangnya mengalami penurunan kualitas bibit. Dahulu, pemeliharaan benih dengan ukuran 3 hingga 5 cm menjadi ukuran konsumsi dengan bobot 125 hingga 150 gram per ekor dapat ditempuh dalam waktu 70 hari. Namun kemudian pada tahun 2003, waktu pemeliharaan menjadi lebih panjang, yakni sekitar 100 hari. Hal ini diduga karena inbreeding atau silang dalam yang banyak terjadi selama beberapa generasi. Itulah sebabnya, lele membutuhkan program perbaikan mutu genetik yang dapat dicapai melalui pemuliaan ikan. Melalui serangkaian riset, ikan lele telah berhasil dikembangkan oleh para peneliti di Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Riset pemuliaan dengan metode seleksi individu terlaksana selama tahun 2010 hingga 2014 dengan populasi komposit dari ikan lele Mesir, lele piton, sangkuriang, dan dumbo. Saya Joni Haryadi, Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi di bawah Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia. Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi ini sesuai dengan Permen KP 13 tahun 2017, kita memiliki tugas pokok, yaitu melakukan riset di bidang pemuliaan. Nah, kita menghasilkan induk dan benih-benih unggul dalam rangka mendukung kegiatan khususnya perikanan budidaya. Salah satu produk unggulan Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi adalah lele mutiara. Nah, lele ini adalah hasil seleksi daripada 4 jenis lele, yaitu pertama adalah lele sangkuriang, kemudian lele Mesir, kemudian piton dan dumbo. Nah, dumbo ini juga kita sebut sebagai lele lokal. Nah, hasil ini, seleksi dari 4 jenis ini, maka didapatkan angka seleksinya itu sekitar tingkat respon seleksinya lebih daripada 30%, yaitu sekitar 54,18% lebih kurang. Nah, kemudian lele ini diberi nama lele mutiara. Kenapa dinamakan lele mutiara? Ini adalah singkatan dari kata lele mutu yang tiada tara. Nah, mutu yang tiada tara ini adalah kalau kita lihat misalnya FCR-nya itu, food conversion ratio-nya itu lebih baik dibandingkan dengan lele-lele yang lain, terutama dalam pembesaran, yaitu 0,8 hingga 1. Kemudian memiliki keseragaman ukuran, kemudian juga memiliki daya tahan terhadap penyakit, sehingga SR-nya 60-75%. Hasil riset ini pun telah menghasilkan lele dengan strain populasi yang tumbuh cepat dengan peningkatan performa pertumbuhan sebesar 52,64% yang diberi nama
lele mutu tinggi tiada tara atau lele mutiara. Ikan lele di Indonesia yang terdokumentasi di artikel ilmiah itu ada 17 spesies ikan lele lokal di Indonesia. Namun demikian yang berkembang di pembudidaya adalah ikan lele Afrika karena memiliki karakteristik cepat tumbuh dan lebih toleran terhadap lingkungan. Jadi untuk budidaya lebih condong ke lele strain Afrika. Berangkat dari masalah yang dialami oleh para pembudidaya di Indonesia bahwa ada beberapa testimoni yang menyatakan bahwa mulai ada penurunan produksi, mulai ada penurunan genetik dari ikan lele. Nah, dari situ kami meriset beberapa populasi yang ada di ikan lele yang ada di Indonesia, dan hasil itu dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014 yang kemudian kita kenal dengan ikan lele mutiara yang telah dirilis tahun 2014. Dan ikan lele mutiara itu dibentuk dari 4 populasi ikan lele yang ada di Indonesia, yaitu ikan lele populasi Mesir, Python, Jumbo, dan Sangkuriang. Kalau ikan lele Mesir memiliki keunggulan memiliki daya tahan penyakit yang baik dan keseragaman ukuran tinggi. Nah, untuk ikan lele Python, dia memiliki pertumbuhan yang cepat. Nah, kalau ikan lele Jumbo, dia memang pemanfaatannya sudah luas di para pembudidaya Indonesia, sehingga memang dia sudah banyak tersebar di para pembudidaya di Indonesia. Dan ikan lele Sangkuriang memiliki keunggulan, dia memiliki tingkat fekundas yang tinggi. Jadi dari 4 populasi itu kami jadikan sebagai dasar untuk membentukkan populasi sintetik. Sebagai hasil pemuliaan melalui persilangan, lele mutiara memiliki beragam keunggulan, yakni laju pertumbuhan yang tinggi, berkisar 10 hingga 40% lebih tinggi daripada jenis lain, lama pemeliharaan yang singkat, pembesaran benih tebar ukuran 5 hingga 7 cm atau 7 hingga 9 cm, dengan padat tebar 100 ekor per meter persegi, berkisar 40 hingga 50 hari. Sedangkan pada padat tebar 200 hingga 300 ekor per meter persegi, berkisar 60 hingga 80 hari. Keseragaman ukuran yang relatif tinggi. Tahap produksi benih diperoleh 80 hingga 90% benih siap jual, dan pemanenan pertama pada tahap pembesaran tanpa sortir diperoleh ikan lele ukuran konsumsi sebanyak 70 hingga 80%. Rasio konversi pakan atau FCR, Feed Conversion Ratio, yang relatif rendah, antara 0,6 hingga 0,8 pada pendederan dan 0,8 hingga 1,0 pada pembesaran. Lele mutiara juga memiliki daya tahan yang relatif tinggi terhadap penyakit, dengan sintasan atau survival rate pendederan benih berkisar 60 hingga 70% pada infeksi bakteri Aeromonas hydrophilia walau tanpa diberikan antibiotik. Ikan unggulan ini juga memiliki produktivitas yang relatif tinggi pada tahap pembesaran, yakni mencapai 20 hingga 70% lebih tinggi daripada benih-benih ikan lele strain lainnya. Semua aspek karakter dari ikan ini kami teliti, jadi dari aspek reproduksi, aspek pertumbuhan, hingga ke aspek molekuler genetiknya. Di laboratorium kami juga mulai dari pengecekan sperma dari ikan lele jantan, kemudian kondisi telur, ukuran telur, keseragaman warna, ukuran, dan tingkat kematangan gonad dari ikan lele juga kami cek secara mikroskopik di laboratorium. Selain itu juga pada saat setelah mulai pembuahan, kita juga mengamati secara embriogenesisnya dari tiap strain yang kami koleksi, sehingga data yang kami peroleh cukup lengkap untuk menghasilkan ikan lele hasil pemulihan di galeri pemulihan ikan ini. Setelah dari embriogenesis dan setelah kami memperoleh larva yang sudah menetas, kami cek juga dari ukurannya, bentuk, morfologisnya. Jadi
dari setiap strain yang kami teliti itu, jadi kita juga membandingkan strain mana saja yang memang potensial dan punya keunggulan yang akan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber plasma tumpah untuk pemulihan ikan lele. Uji lapang juga menunjukkan hasil yang konsisten atau stabil. Benih lele mutiara memiliki performa pertumbuhan dan parameter-parameter produktivitas yang selalu tinggi atau lebih unggul, dengan menghasilkan keuntungan usaha 2 hingga 9 kali lipat lebih tinggi daripada benih-benih pembandingnya, sehingga sangat sesuai digunakan dalam usaha pembesaran di berbagai lokasi dan berbagai sistem pembesaran. Dalam budidaya ikan lele yang perlu diperhatikan yaitu pertama adalah kualitas induk, yaitu masalah genetik, karena dia akan mempengaruhi nanti keturunannya, yaitu benih, kemudian di pembesarannya. Selain itu kualitas air. Kemudian yang ketiga adalah nutrisi. Walaupun di antara ketiga itu, jadi genetik harus yang paling bagus, kemudian kualitas air sesuai. Yang disebut bagus itu bukan harus airnya bersih, bening, tapi sesuai dengan kondisi biologi ikan yang dipelihara. Kemudian nutrisi adalah yang cocok buat ikan lele, kan walaupun nutrisi yang bagus tapi tidak cocok ke lele juga kurang bagus. Mungkin di antara tiga itu harus saling berkaitan. Kalau untuk induk umumnya untuk produksi itu biasanya umumnya minimal 10 bulan. Yang paling pas ya untuk produksi, jadi 10 bulan itu biasanya kita dari telur pertama itu biasanya agak kurang bagus, karena kerataan dalam pembentukan telurnya itu belum terlalu rata karena dia waktunya tidak serentak. Nah, pasnya setelah 10 bulan kita pijahkan, kemudian kan dia menghasilkan larva. Nah, itu biasanya belum maksimal. Nah, nanti pas setelah itu 2 bulan yang akan datang dia akan ada pengisian telur lagi. Nah, itu umurnya pas setahun, itu produktif yang bagus dan dia pembentukan telur karena dia benar-benar dikosongkan perutnya, karena telurnya dikeluarkan, kemudian pengisiannya serentak. Nah, itu mudah-mudahan di pas 2 bulan itu telurnya rata dan bagus untuk dipijahkan, untuk siap dipijahkan. Untuk proses pemijahan di sini kita ada 2 pemijahan, yaitu pemijahan alami yang dipasang-pasangkan gitu, kemudian menggunakan injuk biasanya atau waring untuk penempel telur. Kemudian karena kita di riset kebanyakan kita menggunakan pemijahan buatan. Perbedaan antara lele mutiara dengan lele yang umum-umum itu karena perawatan larva sampai ke pendedaran, nah itu bisa lebih bagus di mutiara. Karena apa? Karena ada lebih sedikit di pertumbuhannya lebih bagus mutiara. Kemudian di SR kalau ada wabah-wabah penyakit kayak gitu, mutiara lebih unggul karena dalam kenyataannya memang mutiara dibandingkan dengan lele-lele yang lain. Kemarin dalam uji coba juga sebelum rilis juga kita udah uji coba dengan lele yang lain. Kita suntikkan dengan bakteri Aeromonas. Dalam waktu 3 hari lele yang lain itu mati total. Dan lele mutiara masih 60%. Kalau di petani-petani dengan lele yang tidak menggunakan kena Aeromonas, mereka berhenti, tidak produksi karena ada wabah begini dia nggak berani. Tapi di kita ya alhamdulillah selama ini ada Aeromonas masih ada 60%. Mungkin lebih unggul terhadap serangan penyakit, intinya seperti itu. Dan pertumbuhannya juga lebih bagus. Kalau konversi kan nggak terlalu jauh berbeda. Kalau konversi pakan, kalau benih kan kecil pakannya. Nah, berbeda nyata itu kalau sudah di pembesaran antara lele mutiara dengan lele-lele yang umum di masyarakat. Di pembesaran lebih unggulnya itu efisiensi pakan atau konversi pakan lahnya. Jadi itu lebih efisien karena dengan mungkin lele-lele umum mungkin maksimal istilahnya yang paling 1 kilogram pakan menghasilkan 1 kilogram daging itu sudah termasuk bagus. Lele mutiara itu bisa lebih rendah daripada itu, bisa 8 on pakan menghasilkan 1 kilogram daging. Nah, itu yang pertama dari segi konversi pakan. Yang kedua dari segi variasi ukuran. Dari variasi ukuran kita pernah mencoba selama 45 hari kita membandingkan pada waktu itu lele mutiara itu selama 45 hari kita panen ukuran 57 dan 79
itu untuk menghasilkan daging itu sudah minimal 70%. Jadi sudah 70% bisa dijual. Kalau lele-lele yang lain selama 45 hari itu, jadi dia antara proporsi daging sama ini masih 50-50. Jadi masuk pasarnya masih sedikit dan oversize-nya dia udah banyak, berarti variasi ukurnya lebih tinggi. Jadi lele mutiara lebih menguntungkan di situ. Dengan segala keunggulannya ini pun, lele mutiara dinyatakan lulus dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat dengan diterbitkannya surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menetapkan lele mutiara sebagai varietas baru berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan nomor 77 /Kepmen KP /2015. Pembangunan kampung perikanan pada dasarnya merupakan bagian dari titik tolak pembangunan desa. Hal ini dikarenakan membangun desa harus dilakukan secara bottom up dengan melihat potensi dan kekuatan yang ada di daerah masing-masing, sehingga kemajuan desa akan berdampak pada skala regional bahkan nasional. Saya berbudidaya ikan lele ini semenjak tahun 2017. Juga dibina oleh Dinas Perikanan 2019. Awalnya saya jadi profesi petani, sementara petani sekarang penghasilannya menurun. Maka saya alih profesi sejak tahun 2017. Juga alhamdulillah saya dibina oleh Dinas Perikanan Karawang. Alhamdulillah saya sementara ini udah berdiri mulai jalan untuk mengembangbiakan yaitu budidaya lele. Alhamdulillah saya setelah ada pelatihan saya berbudidaya lele ini maju. Waktu saya belum pada pelatihan saya di situ juga kebingungan karena banyak yang tumbang karena saya belum ada ilmunya. Setelah saya latih di BRPI sana sehingga saya memahami tentang kehidupan ikan di air sehingga saya alhamdulillah sekarang tidak ada yang mati, apalagi mati oleng pun tidak ada, istilah stres pun tidak ada. Alhamdulillah berkat pelatihan BRPI. Maka konon katanya kalau rekan-rekan mau belajar silahkan bersama-sama kami di sini sama-sama belajar untuk meningkatkan perekonomian kita. Karena kita cari batu loncatan, kita dilihat dari segi pendapatan dari pertanian kalah murad marit, yaitu awalannya kita mencari keloncatan, batu loncatan. Alhamdulillah kita ketemu dengan budidaya lele sehingga ekonomi kita mulai mapan lagi lah, ketemulah jalan gitu. Totalnya kolam saya ini semuanya yang ada di sini 100 dengan yang terpal 50, yang plastik ini 30-an, 33, yang herbal 17. Awalnya saya coba-coba bikin 4 kolam supaya kita bisa membagi ikan. Ternyata alhamdulillah di situ ada hitung-hitungan ekonomi, ada penghasilan, tapi kecil kapasitasnya. Saya maka tambah lagi 20 kolam. Nah di situ pendapatan semakin gede sehingga saya beli herbal 1 DO. Jadi bikin kolam dari DO, alhamdulillah ini ada 17 kolam dari herbal, sehingga pengennya sih saya ini yang dari bambu yang awal-awal ini udah pada reon, pengen diganti dengan herbal. Insya Allah ke depan saya akan ganti kalau emang Allah memberikan rezeki lebih banyak lagi. Oh ini ya mungkin bangsa 40%, di daerah-daerah lain juga ada, di daerah saya juga ada, bangsa itu sekitar 70 orangan mah. Ada juga tetangga sebelah, tetangga desa juga banyak. Gitu, bahkan kemarin juga pada datang ke sini pada pengen budidaya. Saya bilang, saya dulu waktu berbudidaya lele pertama saya asal ada air ada ikan, Celong. Kamu mau lebih bagus ada saya akan arahkan dulu ilmunya, pelajari dulu. Saya bilang, jangan setumbang kayak saya dulu. Dulu saya nggak ada pembimbing sehingga saya ada air ada ikan belum jadi almarhum ikannya. Keunggulan komparatif desa atau kampung inovasi ikan dapat ditonjolkan. Di antaranya,
dengan kearifan budidaya ikan lokal, kampung ikan bebas sampah, kampung penghasil pakan ikan lokal, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, Karawang merupakan daerah potensial dalam mengembangkan budidaya perikanan. Tertarik di lele itu mulai budidaya saya sejak tahun 2017. 2017 saya udah tertarik ke lele yang awalnya punya 4 kolam, terus sama 5 kolam. Ya maklumlah dengan pengetahuan yang minim Bu, secara otodidak gitu. Waktu itu kan saya belum pelatihan. Nah setelah berjalannya waktu baru ada dari Dinas Perikanan dan penyuluh perikanan menawarkan gitu, mau ikut nggak pelatihan. Alhamdulillah saya ikut. Nah waktu itu saya pelatihan di BRPI, Balai Riset Pemuliaan Ikan di daerah Subang, Sukamandi, Jawa Barat. Selama pelatihan itu pokoknya 3 hari 3 malam momen yang sangat berharga banget. Yang awalnya saya nggak tahu bagaimana cara pemeliharaan ikan, terus dari mulai pemijahan sampai pendederan, pokoknya yang awalnya nol aja dari pengetahuan tentang ikan lele. Alhamdulillah setelah pulang pelatihan dari BRPI, saya menambah ilmu khususnya di segmen lele mutiara. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan saya usaha budidaya ikan lele ini. Tercatat pada tahun 2018, Karawang memiliki 18.275 hektar tambak, 1.000 hektar lebih kolam air tenang, serta 148 unit kolam jaring apung. Hal ini menunjukkan bahwa kota Karawang bukan hanya kota industri, tetapi juga memiliki potensi perikanan budidaya dengan penghasilan yang cukup besar dalam budidaya lele. Kampung Lele Mutiara ini sudah diresmikan sejak 2 Mei 2021 oleh Ibu Bupati Karawang. Di Kampung Lele ini kegiatan masyarakat sebagian besar dalam budidaya adalah budidaya ikan lele. Segmen budidaya ikan lele di sini lengkap dari mulai pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Di Kampung Lele Mutiara ini juga ada kelompok penggeraknya, yaitu kelompok Lele Songo Jaya Laksana. Alhamdulillah setelah diresmikan oleh Ibu Bupati, perkembangan dari budidaya ikan lele ini cukup menggembirakan. Jadi masyarakat sudah semakin menyadari bahwa dengan budidaya dapat meningkatkan ekonomi mereka. Jadi kedepannya kami berharap kerjasama antara Dinas Perikanan Kabupaten Karawang dan Balai Riset Pemuliaan Ikan BRPI Sukamandi Subang ini di Kampung Lele dapat berjalan dengan lebih baik lagi, sehingga pembinaan dari Dinas Perikanan Kabupaten Karawang juga dapat lebih optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Awalnya itu saya budidaya lelenya itu lokal lah ya, sangkuriang, lele jumbo, masamo, piton, dan yang lainnya. Nah setelah ada pembinaan dari Dinas Perikanan dan BRPI, alhamdulillah sekarang saya budidaya lele yang berkualitas, yaitu lele mutiara. Sebelumnya saya menggunakan lele lokal, itu pemijahan yang dari satu induk itu paling bisa menghasilkan 15.000 ekor benih, ukuran 23. Nah setelah saya dibina sama BRPI, Balai Riset Pemuliaan Ikan, terus alhamdulillah dikasih hibahan juga indukan dengan lele mutiara. Alhamdulillah Bu, satu induk itu bisa mencapai 30-40 ribu ekor, itu dengan secara kawin alami. Awalnya itu ketertarikan masyarakat sekitar, khususnya Desa Sumur Gede, semenjak saya pulang pelatihan, jadi kan mereka bisa melihat, yang awalnya ikan kok begini-begini doang. Nah karena setelah pulang pelatihan dari BRPI, saya kan dapat ilmu baru tuh. Ilmu baru, pengetahuan baru, jadi mereka melihat. Terus ketika berdirinya Kampung Lele Mutiara ini, jadi mereka pada tertarik karena masyarakat di sini saya fasilitasi dari benih, beli ke sini, terus nanti jual lagi ke sini gitu Bu. Yang dibina sama saya ada 12 anggota kelompok, terdiri dari per anggota kelompoknya mereka punya 10 kolam, ada yang 5 kolam, ada yang 15 kolam.
kalau jumlah untuk satu desa ada sekitar 75 pembudidaya dari pembenihan, pendederan sampai yang pembesaran. Kenapa saya lebih tertarik berbudidaya ikan lele? Satu, dengan lele mutiara pertumbuhan cepat. Kedua, tahan juga terhadap penyakit dengan penyakit ekstrim, tapi alhamdulillah tingkat resiko kematian atau terkena penyakit sangat minim, jauh dibandingkan sebelum saya sama lele-lele yang lokal. Ketika cuaca ekstrim atau cuaca kurang mendukung, ya banyaklah yang mati. Tapi setelah pakai lele mutiara, alhamdulillah tahan terhadap penyakit dan pertumbuhannya juga sangat cepat. Kampung Lele Mutiara yang ada di Kabupaten Karawang ini sangat strategis karena posisi Kampung Lele Sumber Gede Kabupaten Karawang ini secara geografis itu sangat dekat dengan ibu kota. Kalau kita lihat misalnya terkait kebutuhan lele di Jabodetabek itu, per hari kebutuhan lele itu sekitar 120 ton per hari. Dan kemudian kita juga melihat potensi-potensi lain, yaitu catering-catering yang ada di pabrik di sekitar Karawang. Nah, Karawang ini merupakan kawasan industri, ada sekitar, kalau kita lihat data 2018, ada sekitar 1.762 pabrik yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, ini kita lihat merupakan potensi yang sangat luar biasa, di mana nanti lele mutiara ini bisa menjadi sebuah alternatif sumber protein ikani yang ada di Kabupaten Karawang. Kebetulan di Kampung Lele Mutiara ini komplit dari dengan pembenihan, pendederan, dan sama konsumsi juga pengolahan hasil budidaya kami. Jadi saya inisiatif sendiri sama warga di sini, gimana caranya kita enggak selalu jual benih dan ikan konsumsi, dalam artian kita punya kreativitas lah untuk bikin olahan dari hasil panen kita sendiri, ya dengan tujuannya untuk menambah nilai ekonomi biar lebih tinggi lagi. Saya melihat peluang besar dari budidaya suami saya untuk mengkonsumsi ikan lele mutiara biar bisa meringankan perekonomian di sini. Saya olah lagi dari lele konsumsi menjadi pengolahan lele. Saya olah menjadi cilok lele mutiara. Cilok lele mutiara ini juga bisa dimakan untuk semua usia. Awalnya saya bikin secara pengolahan lele ini secara otodidak. Cuman emang kemarin-kemarin ada beberapa orang buat bantuin ibu-ibu di sini yang sekitar lah dekat-dekat rumah bantuin. Awalnya juga ada pelatihan dari binaan dari Dinas Perikanan. Bikin cilok lele ini bikinnya gampang, bumbunya juga nggak terlalu banyak, sederhana aja. Terus untuk bumbunya kita pakainya bumbunya buat bumbu mercon, nggak pakai bumbu kacang. Jadi ini lebih gampang lagi bikinnya. Terus bumbunya juga sedikit, buat bikinnya nggak terlalu macam-macam. Nggak hanya cilok, kita juga bisa bikin olahan dari lele jadi apa aja. Misalkan ini saya udah beberapa dicoba, bisa jadi sistik lele mutiara, ada cilok lele, bakso lele mutiara, sama nugget lele mutiara. Nah, kalau kita lihat pada saat ini ada isu beberapa terkait nilai tukar, yaitu harga misalnya lele. Nah, harga lele ini kalau kita lihat memang persentasi keuntungan yang didapat dari kegiatan ini sangat tidaklah terlalu besar ya. Tetapi kita dalam program Kampung Lele ini kita juga membuat program-program terkait pengolahan. Di antaranya adalah bagaimana misalnya salah satunya contohnya bakso dari lele. Nah, bakso ini kenapa? Ini bisa menjadi produk-produk unggulan dari kampung. Karena bakso ini bisa disimpan lebih lama. Kemudian juga kalau kita hitung konversi daripada nilai ya. Kalau misalnya lele pada saat ini 1 kilo sekitar 20 ribuan ya, lebih kurang ya, 20 ribu lah kita ambil di tengah-tengah.
Nah, kalau kita lihat dengan bakso yang dibuat per paket itu ada sekitar harganya sekitar 10.000. Dengan 10 bakso, mungkin sekitar 10-12 bakso itu harganya 10.000. Nah, dengan 1 kilo ini kita bisa menghasilkan 10 paket. Artinya apa? Kalau misalnya satu paket itu harganya 10.000, kali 10 sudah 100.000. Kalau kita bandingkan dengan 20.000 ada peningkatan yang signifikan terhadap nilai jual daripada lele mutiara yang dikembangkan di kabupaten. Nanti kita juga misalnya kembangkan terkait misalnya produk-produk frozen yang sudah diolah, kemudian dibumbu, kemudian dijualkan kepada masyarakat. Nah, ini kita harap kegiatan-kegiatan lele ini ke depan terus kita kembangkan sehingga kegiatan ini bisa memberikan dampak kepada masyarakat, terutama kebutuhan pangan ya, kemudian gizi buruk, kemudian lapangan pekerjaan baru, serta penambahan peningkatan pendapatan. Kita harap apa yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan dalam meningkatkan prioritas perikanan budidaya, membuka lapangan kerja, serta menambah pendapatan ini bisa terwujud. Ya, harapan saya ke depan dengan adanya Kampung Lele Mutiara itu, yaitu saya pengennya ada destinasi wisatanya juga. Selain mereka berkunjung untuk membeli ikan hasil budidaya kami dan hasil olahan panen kami, ke depannya pengen jadi ada wisatanya juga, Bu. Karena selain kunjungan di sini, ya mereka bisa sambil hiburan dan juga menambah lagi pengetahuan dari budidaya lele. Mereka bisa juga sambil belajar gitu kan. Jangan ragu untuk budidaya ikan lele, karena di zaman sekarang ini kita kalau terus mengandalkan kerja keras itu bukan zamannya lagi. Menurut saya budidaya lele itu adalah kerja cerdas. Kenapa saya bilang kerja cerdas? Karena kita diem aja di rumah bisa menghasilkan income. Alhamdulillah bisa menambah nilai ekonomi buat keluarga. Nah, untuk pemula yang mau ikut budidaya lele, silahkan berkunjung aja ke Kampung Lele Mutiara atau bisa ikut pelatihan di BRPI Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Dari pelatihan itu kita bisa banyak menambah ilmu dan pengetahuan seputar budidaya lele. Karena di situ dibina langsung oleh para ahli dari segmen lele. Bagaimana? Anda tertarik untuk berbudidaya ikan? Jika iya, tidak ada salahnya mencoba budidaya lele mutiara. Anda dapat mengunjungi Balai Riset Pemuliaan Ikan di Sukamandi untuk belajar dan mengetahui lebih banyak tentang ikan lele mutiara. Selain mudah dibudidayakan, ikan lele mutiara juga mampu menghasilkan pendapatan. Karena meskipun tengah diterpa kondisi pandemi COVID-19, kebutuhan dan permintaan akan ikan lele yang kaya gizi dan harganya yang murah tetaplah tinggi.